Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Al-Fatihah. Kita nyampe bab apa nih? Fil ijma. Ijma ya. Nah, ijma nih. Al-mabhathul adi asyara fil ijma' dan ijma'. Al-ijma' lughatan al-ittifaq. Istilahan ittifaq ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asri al-alam al-umur. Kesepakatan umat Nabi Muhammad ba'da wafatihi, setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, ini kuncinya ittifaqu ummati Muhammadin, lalu ba'da wafatihi, setelah Nabi Muhammad wafat. Kesepakatan. Iya, kesepakatan umat Nabi Muhammad setelah Nabi wafat. Fi asrin al-a'sari, di dalam sebuah masa, ala amrin min al-umur, terhadap sebuah hukum. Wal ijma'u hujjatun. Ijma' adalah hujjah indal jumhur, menurut jumhur. Lima akhrajahu at-Tirmidzi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, berdasarkan hadis Nabi, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalati wa yadullahi 'ala al-jama'ah. La tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalati, umatku tidak bersepakat untuk kesesatan. Ini termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad. Tidak mungkin seluruh umat Nabi Muhammad itu sepakat untuk kesepakatan. Sepakat untuk kesesatan. Pasti tidak ada yang membela kebenaran. Wa yadullahi 'alal jama'ati. Wal ijma'u yasihu biqaulihim wa bi fi'lihim. Ijma' itu sah dengan ucapan mereka dan perbuatan mereka. Ucapan mereka misalnya setuju semua. Ini hukumnya ini hukumnya ini hukumnya, berarti sepakat. Wa bi fi'lihim, dan perbuatan mereka. Perbuatan mereka misalnya perbuatan penduduk Madinah melakukan ini semua. Itu ulama. Wa syahadatan biqaulil ba'di wa bi fi'lil ba'di. Ada juga sah dengan ucapan sebagian dan perbuatan sebagian. Wa intisharu dzalikal qauli wal fi'li wa sukutil baqin alaihi wa summiya dzalika bil ijma'i sukuti. Sah juga itu dengan ucapan sebagian dan perbuatan sebagian, dan tersebarnya perbuatan atau perkataan itu dan yang lain diam, maka ini disebut dengan ijma' sukuti. Misalnya ada seorang ulama mengatakan misalnya nih, transplantasi organ misalnya boleh, ulama yang lain diam, berarti ada ijma' sukuti yang lain, ijma' diam karena dia boleh misalnya. Wajtamu ala naqdil wudu'i bil kharijil mu'tadi min as-sibilaini wa huwa al-baulu wal ghaitu. Wajtama'u, dan mereka, ini contohnya, sepakat wudu itu batal sebab ada yang keluar dari dua jalan, yaitu contohnya kencing dan tai. Mengatakan wudu itu sepakat semuanya. Walaman Syafi'i qad istadalla ala itsbatil qiyasi wa khabaril wahid bi anna ba'd as-sahaba 'amal bihi wa lam yadhhar lana inkarun fa kana dzalika ijma'an sukutiyan. Ketahuilah bahwa Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, istadalla ala itsbatil qiyasi wa khabaril wahid, mengafirmasi qiyas, menetapkan qiyas dan khabar ahad kan kemarin, khabar ahad. Ini istadallah menggunakan dalil bi anna ba'das sahabati, bahwa sebagian sahabat amila bihi, melakukan itu. Walam yadhhar minal baqinah, dan tidak ada sahabat lain yang mengingkari ingkarun. Ada seorang sahabat melakukan ini, lalu sahabat-sahabatnya lain tidak mengingkari. Berarti dzalika ijma'an sukuti, dia adalah ijma' sukuti. Ijma' sukuti artinya diamnya para sahabat yang lain menunjukkan kebolehan perbuatan satu sahabat itu. Ijma'.
ini tinggal berapa lagi? 1, 2 pertemuan lagi yang ini. Lanjut kita ke kaidahnya. Bisa kita pergunakan untuk ambil kitab lain ya. Nih, al-qa'idatu tsaniyata asyara. Kaidah yang ke-12. Al-asya' idza tas'ad daqat. Sesuatu jika meluas maka sempit, maksudnya ketika perbuatan itu ringan maka mempersempit hukum. Contoh al-amthilah, qalilul amali fi sholati lima turra alaihi sumiha bihi wa kathiruhu lam yakun bihi hajatun lam yusamah bihi. Qalilul amal, sedikit perbuatan, sedikit gerakan, misalnya fil sholati, di dalam sholat, lima turra ilaihi, karena darurat, sumiha bihi, itu boleh. Sumiha bihi, sumiha diperbolehkan, bihi terhadap qalilul amal, sedikit bergerak dalam sholat karena darurat, itu maka itu boleh. Wakathiruhu, dan banyak amal, banyak gerakan, lam yakun bihi hajah, yang tidak dibutuhkan, lam yusamah bihi, tidak diperbolehkan. Jadi perbuatan yang sedikit itu, perbuatan yang ringan itu mempersempit hukum. Contoh yang lain, idza taghayyara al-ma'u binahwi tuhlabin fahuwa mutahhirun. Jika air berubah oleh lumut dan semacamnya, ada air nih, awalnya bening, tiba-tiba banyak lumut, lalu berubah air itu, fahuwa mutahhirun, maka air itu mensucikan, artinya bisa dibuat wudu. Wa amma idza daqahu syakhsu wa tarahahu fihi fa hasalat taghayyuru bi fa huwa ghairu mutahhir. Tetapi jika ada seseorang yang menghancurkan lumut itu, misalnya, wa tarahahu fihi, dan melemparkan ke dalam air, fa hasalat taghayyuru, lalu air itu berubah, maka air itu tidak mensucikan. Ada air, dulu ada lumutnya datang sendiri, tumbuh sendiri, lalu air itu berubah, maka air ini tetap mensucikan. Tetapi ketika ada orang misalnya remes-remes apa gitu, atau ada lumut dari luar, diremes-remes, lumutnya diletakkan ke air yang bening, lalu airnya jadi berubah, maka air ini tidak mensucikan. Jadi ketika keadaan itu saat ini, al-asyu' idza tas'ad daqat. Gimana cara jelasinnya? Idza taghayyara, begini nih. Ketika, tapi kamu ngerti ya? Kamu ngerti, bisa dijelasin. Jangan ngerti mana? Asya Uiza, maksudnya kaidahnya tapi nggak ngerti saya. Nanti ini ada. Ngerti contohnya aja. Oh gitu. Ini maksudnya begini sebenarnya nih, yang gampang ya, yang gampang. Ketika keadaan itu darurat, maka hukum luas, begitu. Ketika keadaan itu, ini kan idat tas'ad. Ketika keadaan itu enggak darurat, artinya keadaan tenang, keadaan damai, maka hukum itu sempit. Nah ini. Oh, kalau nggak darurat sempit maksudnya. Kan contohnya begini nih. Yang contoh yang ketiga nih, mungkin bisa lebih masuk.
idza dakhala fil ma'i maitatun ma la nafsa lahu sa'ilun fa huwa ghairu mutahhirin. Wa idza dukhila ini, jika ada air, lalu air itu dimasukkan oleh bangkai yang tidak ada darahnya, masukkan begini, maka air itu tidak mensucikan. Tapi karena keadaan itu masih luas. Tetapi kalau bangkai itu nyemplung sendiri di dalamnya dan bangkai itu tidak berdarah, maknanya bukan tidak berdarah, bangkai hewan itu tidak mempunyai darah. Itu hewan kecil, semut. Ada semut mati dalam air, mati sendiri, airnya sedikit begini, nggak najis. Tapi kalau kita ada semut hidup, kita ambil, kita bunuh, kita masukkan air, ini najis. Bangkai semut juga najis, Tad. Kan bangkai. Kalau bangkai najis. Tapi bangkai itu kan tidak berdarah kan? Banyak semut kan gak ada darahnya. Ketika semut ini mati di dalam air, mati sendiri semutnya, lalu kita ambil, dia airnya tetap suci. Tapi kalau ada semut hidup, kita ambil semutnya, kita bunuh, lalu kita masukkan, ini airnya najis. Ketika maksudnya. Jadi ketika hukum kita luas artinya kan ada semut nih. Oke, ini idat saat ada semut kan, kita kan keadaan normal. Nah, keadaan normal nih. Idat al-asya' idat tas'ad, hukum itu ketika keadaan normal, maka hukum itu sempit. Ada apa? Semut kan normal aja nih semut. Kita ambil semutnya, kita remas-remas, mati, taruh ke dalam air. Hukumnya sempit, najis. Tetapi ketika keadaan sempit, semutnya masuk sendiri, banyak atau semutnya sedikit, semut masuk sendiri, mati sendiri. Berarti hukumnya luas, artinya tetap suci begitu. Ini. Wajib Al-Ghazali rahmatullah alaih bainal qaidatain nih. Karena ini dua kaidah. Ketika keadaan normal maka hukumnya sempit, ketika keadaan darurat hukumnya luas. Nah, ini kullu ma tajawwaza haddahu in akasa ila diddihi. Segala sesuatu yang melewati batas maka terbalik menjadi kebalikannya, memantul menjadi kebalikannya. Kan tadi kan ketika keadaan normal hukum sempit, ketika keadaan darurat hukum luas. Kalau kedua kaidah ini digabung, maka menjadi segala sesuatu yang melewati batasnya maka akan terbalik menjadi kebalikannya. Tuh. Masih lama. Tinggal berapa banyak kalau ini nih. Nanti fokus ke ini kan tinggal 2 kalau yang usul fikih ini. Kayaknya masih banyak kan. Ya, jam berapa? 10. Nih, dikit-dikit. Al-Fatihah. Sekarang tamanni. Wa amat tamanni fa huwa talabu syai'in mahbubin la yurja husulu liqawmi mustahilan aw ba'idal wuqu'i. Tamanni itu adalah mengharapkan sesuatu yang diinginkan tetapi tidak mungkin bisa berhasil karena itu adalah mustahil atau jarang sekali terjadi. Contoh ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Aduh, seandainya saya kembali muda suatu hari, saya akan mengabarkan apa yang dilakukan oleh urban ini.
qaulil mu'siri, seperti sebagaimana ucapan orang yang melarat, yang miskin. Laitali alfa dinar, aduh seandainya saya punya 1000 dinar. Ba'idal wuqu, jarang terjadi. Bisa jadi kan, orang nggak punya pekerjaan, gembel. Aduh seandainya saya punya pesawat 5. Nah, wa idza kana al-amru mutawaqqi'an husuli fa inna tarakkubahu yusamma tarajjian. Kalau sesuatu itu bisa diharapkan terjadi, maka itu disebut tarajji, bukan tamanni, mengharapnya tarajji. Wa yu'abbaru anhu bi'asa, dan disebut dengan di pengungkapannya itu dengan asa dan la'alla. Kalau tamanni laita, kalau tarajji asa dan la'alla. Seperti nahu la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kalau tamani laita. Ya. Kalau tarji asa sama laita. La'alla. Tamanni ini mempunyai 4 alat. 1 alat asli dan 3 tidak asli. Yang asli tamanni ini adalah laita, yang tadi laita syababa atau laita li alf dinar. Laita tamanni yang asli. Yang tidak asli 3, misalnya hal, kemarin kan ada istifham punya arti tamanni kan, atau lau, dan la'allah. La'allah juga bisa dipakai tamanni. Contoh yang hal itu, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Kalau lau anna lana, seandainya kita ada, ini perkataan orang yang ahli neraka. Lau anna lana karratan, ini orang mati nih. Lau anna lana karratan fanakun minal mu'minin. Seandainya saya bisa lagi hidup kembali, saya akan jadi beriman, kata orang kafir. Lau. La'allah asir bal qata hal maj'u'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Asir bal qata, wahai segerombolan burung. Qata hal maj'u'iru janahahu, apakah ada di antara kalian yang mau meminjamkan sayapnya kepadaku? La'alli, barangkali saya, ila man qad hawitu atiru, saya ingin terbang pada orang yang kucintai. La'alli ini tamanni, walaupun la'allah yang tarji itu tadi. Tapi nggak asli. Nggak asli. Yang asli laita. Yang nggak aslinya Ini ada orang 3. lagi mabuk nih. Mabuk kebayang mencintai Laila. Wal istimali hadhil adawat fi tamanni yunsabul mudhari'ul waqi'u fi jawabiha. Penggunaan alat-alat ini di dalam tamanni, fi'il mudhari itu menjadi dinasabkan, fi'il mudhari yang menjadi jawabnya. Diambil merupakan ba'dal fa'il wa yakunu fi'il mansub bi ta'il masdarin. Lalu neda biasa. Setelah ini kita ke al-dzikri wal halqi. Berat juga. Malam, lalu kita ke Al-Fatihah. أوردنا اللام السيوطي في كتاب الإتقان في القرآن بعض الإشكال على أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل وأجاب عنها بأجوبة سديدة نلخصهما فيما يلي. Imam Al-Allama Imam Sayyuti wali Allah dalam kitab Al-Itqan menjelaskan sebagian persoalan tentang awal ayat Al-Quran yang turun dan akhir ayat Al-Quran yang turun, paling awal dan akhirnya, lalu dijawab persoalan-persoalan itu. Dirangkum di dalam 2 persoalan ini. Al-Ishkalul awwaluh, persoalan pertama.
annahu ruwiya fi sahihain min hadits Jabir bin Abdullah annahu sa'alah ayyul qur'ani unzila qablu qala ya ayyuhal muddaththir faqila lahu bal iqra bismi rabbika faqala uhaddithukum annahu su'ila faqala uhaddithukum ma haddathana bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah inni jawartu bi Hira'a falamma qadaytu jawari falamma qudiyat nazaltu fastabtantu alwadi fanadartu amami khalfi wa an yamini wa shimali thumma nadartu ila as-sama'i fa idza Jibril ini idza fujaiyani fa akhadatni radfatun fa ataitu Khadijah فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر فهذا الحديث يدل على أن سورة المدثر هي أول ما نزل من القرآن وقد أجاب عن ذلك السيوطي بقوله ويجاب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة فبينا أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرأ فإنها أول ما نزل منها صدرها ويؤيد هذا ما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك قد جاءني بهراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر فقوله الملك الذي جاءني بهراء يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة هراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك ثم سرد أجوبة أخرى لا حاجة إلى ذكرها. Persoalan pertama, ada riwayat bahwa surat yang pertama kali turun itu adalah ya ayyuhal muddaththir. Ya ayyuhal muddaththir, ada riwayat seperti itu. Maka dijawab bahwa yang dimaksud ayat pertama adalah surah Al-Muddaththir, maksudnya adalah ayat pertama atau surat pertama yang diturunkan secara lengkap. Benar adalah surat Al-Muddaththir. Karena surat Iqra itu tidak diturunkan secara lengkap, cuma 5 ayat kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wal qalam alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam, hanya sampai itu. Selanjutnya diturunkan pada keadaan yang lain. Nah, maka surat pertama yang diturunkan secara lengkap benar Al-Muddaththir. Jika disebut surat Al-Muddaththir itu adalah surat pertama yang diturunkan. Maksudnya surat pertama yang secara lengkap. Tetapi surat yang pertama yang diturunkan secara paling awal ada surat Iqra. Itu jawaban Imam Suyuti. Ada juga riwayat lain, surat Al-Muddaththir itu ada perkataan alladzi ja'ani bi Hira, berarti itu cerita Hira yang Al-Muddaththir dan Hira yang Iqra itu lebih dahulu, itu berbeda cerita. Ada jawaban-jawaban yang lain enggak usah disebutkan. Wa amal iskalu tsani fa huwa anna ayat al-Maidah wa yaqulu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum tadullu ala anna ad-din qad kamula wa tamma fa kayfa tanzilu ba'da dhalika ayat wa naqulu innaha khitamul Qur'an. Wal jawab an dhalika inna Allah azza wa jalla qad akmala ad-din bi bayan al-fara'id wal ahkam bayan al-haram wal halal bayan al-halal wal haram wa fama tahtaju ilaihi al-ummatu qad bayyanahu Allah azza wa jalla wa fassala ahkamu hatta asbahu ala al-mahajjati al-bayda wa hadha la yunafi أن تنزله بعد الآيات الكريمة التي فيها التذكير التهذير من عذاب الله فيها تذكير الناس بالوقفة الكبرى بين يدي أحكم الحاكمين في ذا اليوم الرهيب الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم وقد صرح بهذا جماعة من العلماء حتى قال السودان لم ينزل بعدها halal wa haram. Ada yang berkata bahwa al-yawma akmaltu lakum dinakum itu adalah ayat terakhir. Kan kayak kemarin kan, bagaimana mungkin setelah itu masih ada ayat yang lain seperti wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, ini kan yang terakhir. Tapi padahal ada ayat al-yawma akmaltu lakum, ini kok masih, kalau memangnya al-yawma akmaltu lakum itu bukan ayat terakhir, padahal al-yawma akmaltu sudah aku sempurnakan gitu kan. Masa agama sudah sempurna kok masih ada ayat yang lain? Berarti ini bukti bahwa al-yawma akmaltu lakum itu adalah ayat yang terakhir dong. Nah, maka dijawab, yang sempurna itu adalah tentang hukum halal, hukum haram, hukum faraid.
sehingga Allah tidak menurunkan ayat hukum lagi. Tapi kalau ayat-ayat yang bukan hukum bisa jadi turun. Nah itu makanya yang ayat terakhir turun itu yang kemarin itu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat hum la yuzlamun. Ini perdebatannya. Ini ada lagi nih. Awwalu ma nazala fil qitali wal khamri wal at'imah. Awalan nazala fil qitali ayatun adidah. Ayat yang pertama kali turun mengenai qital, perang, wal khamri dan khamr, wal at'imah dan makanan. Dan lagi. Lanjut. Insyaallah besok ini semoga manfaat. Allahumma shalli Muhammad Ibrahim. Ini